Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kami. Apa kabar semua teman-temanku? Semoga senantiasa kita diberkahi dengan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, dan dilancarkan segala urusan. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, di hari ini kami ingin memasak sederhana menu kami, yaitu rencananya mau merebus sayur atau wong Jawa lek ngarani ngulup, nyambel terasi, dan goreng ikan bandeng. Nah, di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman tip cara mengelola atau gimana sih ikan bandeng itu supaya durinya itu bisa kita konsumsi. Kebanyakan orang-orang itu kan problemnya di duri kalau ikan bandeng ya teman-teman. Nah, ikan bandeng itu kan durinya kecil-kecil dan banyak. Dan kadang-kadang kalau kita makan kadang-kadang masuk ke dalam tenggorokan dan anak-anak kecil takut. Nah, di sini saya ingin belajar bareng bersama teman-teman gimana caranya untuk mengelola bandeng itu supaya bisa kita konsumsi semuanya. Nah, ikutin terus keseruanku hari ini yang bunda-bunda yang pengen tahu ya. Mungkin sebagian udah ada yang tahu atau mungkin sebagian belum juga ada yang tahu. Nah, ikuti terus keseruanku hari ini dan jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman suka dengan video kami. Nah, ini menuku hari ini ya teman-teman. Aku ingin masak ini sayur keningkir. Tadi tuh rencananya mau beli bayam potong, ternyata nggak ada, adanya keningkir. Aku mau ngulup keningkir, nyambel terasi, sama goreng tahu, kemudian mau goreng bandeng teman-teman. Nah, langkah selanjutnya aku ingin mengelola bandengnya ya. Nah, teman-teman seperti ini ya, kita mau tip untuk supaya bandeng itu bisa dikonsumsi seduri-durinya gitu ya. Ini aku sengaja beli bandeng yang kecil, itu durinya kan banyak dan sangat lembut sekali, kecil ya. Jadi susah untuk kita konsumsi. Nah, ini udah dibersihkan, bahkan di dalam-dalamnya pun sudah bersih ya. Nah, tipnya seperti ini teman, tapi pisaunya harus tajam. Tipnya mudah teman-teman, cuma gini aja. Kita iris. Nah, ini jangan sampai tembus ya, cuma sampai durinya yang besar aja ya. Nah, ini kita iris seperti ini teman-teman. Kita iris-iris lembut banget. Lah, ini durinya sudah kepotong gitu loh maksudku ya. Jadinya nanti itu bisa dikonsumsi seduri-durinya, itu bisa dimakan. Nah, seperti ini teman-teman, sebetulnya mudah. Nah, kita iris sekecil mungkin. Nah, cuma jangan sampai tembus. Nanti kalau tembus ke tulang yang besar, patah jadinya. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sangat mudah teman-teman. Cuma ya mungkin udah banyak yang tahu, cuma sebagian belum tahu ya. Jadi biar kita nggak bingung mau beli ikan bandeng itu gimana sih, takutnya nanti nyangkut di tenggorokan durinya. Nah, kita balik, kemudian nah ini ya teman ya, mudah kok teman-teman. Yang penting pesonya tajam. Nah, seperti ini aja teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tip supaya duri-durinya itu kita bisa konsumsi semuanya, nggak bingung gitu ya. Ini nanti kita goreng itu durinya sudah nggak itu teman-teman. Nah, jadinya seperti ini ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini jadi lembut gini ya. Nah, ini tipnya kita problemnya di ikan bandeng. Nah, kita segini sampai selesai ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi semuanya sudah aku rajang, sudah selesai, jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi rajang itu lembut banget teman-teman. Ini durinya sudah putus. Jadi nanti kita goreng, kita udah bisa ngonsumsi semuanya atau kita bisa memakan semua ini ya. Nah, setelah ini kita marinasi, kita diamkan sekitar 10 atau 15 menit. Nah, sambil itu aku mau merebus sayurnya dulu. Nah, ini minyaknya sudah panas ya teman-teman ya. Minyaknya kita tes sudah panas mungkin. Nah,
aku mau kasih sedikit tepung teman-teman. Jadi supaya insya Allah nanti itu nggak bikin lengket ikannya. Jadi taburnya di sini, bukan di sini ya, bukan di ikannya. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian kita masuknya ikannya. Ini sudah dimarinasi beberapa menit ya teman-teman ya. Kemudian kita goreng seperti ini. Apinya kecil aja teman-teman. Nah, seperti itu ya. Bismillah. Nah, bisa kan teman-teman? Nah, kita masukkan. Nah, udah masuk semuanya teman-teman ya. Jangan diaduk ya. Kita tunggu agak kering biar tidak lengket, baru kita balik ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, semoga ini bisa membantu teman-teman yang belum tahu cara itu gimana sih mengatasi ikan bandeng itu supaya kita bisa makan sepuasnya begitu ya teman-teman ya. Karena ikan bandeng itu kan udah mateng ya teman-teman ya. Nah, ikannya udah mateng. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, mudah untuk diambil dan mudah untuk dibalik ya. Jadi tipnya menggoreng bandeng itu dikasih tepung itu supaya di minyaknya loh ya, bukan di bandengnya. Itu supaya tidak meletus, kemudian tidak lengket ya. Ini udah mateng, kemudian nah ini tahunya sudah mateng teman-teman. Jadinya anak-anak requestnya tuh tahunya minta dikasih tepung, jadi kayak ala-ala crispy gitu teman-teman. Nah, tahunya sudah mateng. Kita tunggu sampai semua ya. Nah, kemudian goreng tahunya. Jadi hari ini tuh goreng tahu, ikan bandeng sama ngerebus sayur ya teman-teman ya. Nah, ini tahunya request anak-anak minta dikasih tepung teman-teman. Nah, seperti ini. Kita goreng sampai matang. Karena requestnya anak-anak itu bandengnya minta digoreng lagi, dibalurin tepung teman-teman. Jadinya kita mau goreng bandeng lagi cuma sebentar saja karena udah matang. Dan itu ala-ala kami ya teman-teman ya. Jadi kami itu kalau misalnya mau goreng bandeng dibaluri tepung, itu bandengnya saya goreng duluan sampai garing, baru tak masak lagi, tak goreng lagi setelah dibaluri tepung. Karena takutnya kami itu gak garing yang di dalamnya teman-teman, kami sukanya yang garing gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman, minta dibaluri lagi jadinya. Nah, gini ya teman-teman ya. Jadi anak-anak itu minta dibalurin tepung lagi teman-teman. Jadinya aku pakai tepung serbaguna, tapi cara kami ya, ini bandengnya saya goreng dulu, baru tak goreng kedua kalinya gitu ya. Karena takutnya nanti enggak kering. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Karena kan kalau bandeng itu identik harus kering loh teman-teman. Kalau masih basah gitu kan nggak enak, ada bau-bau amis. Itu kami, tapi kan selera masing-masing itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi saya balurin seperti ini, apinya saya kecilkan, kemudian kita goreng lagi. Kita goreng lagi seperti ini teman-teman. Nah, cuma sebentar aja teman-teman, karena sudah matang. Ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita masukkan. Seperti ini ya. Nah, itu eman. Jadi eman tak taruh di sini teman-teman. Daripada dibuang sia-sia mubadir ya teman-teman ya. Tepungnya saya tumpuk-tumpuk di sini. Bahasa apa tumpuk-tumpuk teman-teman? Bahasaku. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Kita hanya ngikutin request anak-anak aja. Kalau kita para orang tua tuh ngikut ya teman-teman ya. Yang penting selera anak-anak. Gitu ya. Nah, kita goreng sampai mateng.
Bentar ya. Nah, udah mateng ya teman-teman ya. Kita matikan kompornya cuma sebentar aja teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Kita angkat, kemudian kita tiriskan ya. Nah, kita tiriskan ya teman-teman ya. Nah, kita ambil minyaknya dulu, habis gitu goreng cabai. Nah, ini kita masukkan bahan apa itu, sambelnya. Kita aduk-aduk, kita tutup ya teman-teman, meletup. Kita tunggu sampai matang. Sudah umut, kita masukkan sayurnya. Nah, kita nyayur seningkir. Nah, teman-teman tahu nggak daun keningkir? Mungkin di teman-teman banyak, atau mungkin ada yang nggak tahu. Nah, kulup keningkir. Tadi itu rencananya mau beli bayam potong, tapi ternyata nggak ada teman-teman. Jadinya aku ngulup keningkir. Nah, ya. Nah, kita begini, kita kasih garam sama minyak ya, airnya ya, biar tetap hijau gitu. Nah, kita tunggu sampai matang. Nah, akhirnya sudah matang teman-teman. Nah, inilah menuku hari ini ya. Nah, ikan bandengnya pun kalau setelah digoreng garing terus kita balut dengan tepung jadinya cantik, ada kriwil-kriwilnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada kemangi, tahu yang sangat enak, kemudian sambal yang sangat menggiurkan, dan kulup ataupun rebusan keningkir. Nah, menu kami hari ini simple, sederhana, tapi nikmatnya luar biasa teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu membayangkan makan yang enak, gini aja sudah sangat nikmat, bersyukur banget. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman keseruan hari ini. Semoga video ini sedikit menginspirasi teman-teman gimana caranya mengelola ikan bandeng begitu ya, supaya durinya itu bisa kemakan salah satunya. Kedua adalah ketika goreng ikan itu dikasih tepung dulu di minyaknya supaya tidak lengket, anti lengket ya. Nah, terima kasih yang sudah menemani kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu dibantu like, comment, subscribe, khususnya di share kepada teman-teman bila video kami ini bermanfaat, dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Nah, ditunggu video lainnya ya teman-teman ya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.